فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bagaimana dengan tingkat kesulitan dalam beramal? Apakah juga mempengaruhi dari nilai pahala? Faktor pengaruh waktu, faktor pengaruh tempat, pengaruh tingkat kesulitan, pengaruh tantangan. Ini adalah tanah yang mulia. Beramal taat di tanah ini di Lailatul Qadar tentu nilainya berbeda dengan di selain Lailatul Qadar. Demikian pula tantangan dalam beramal. Baik. Sholat atau masjid terdekat atau sholat di masjid agak jauh berkaitan dengan masalah masjid. Ada banyak amal sunnah yang bisa dilakukan ketika Anda sholat. Anda bisa berangkat ke masjid dengan jalan kaki, dan itu nilainya besar karena setiap langkah dan bisa menghapus dosa. Yang ini tidak didapatkan bagi mereka yang berkendaraan. Pak, bisa nggak Pak putaran roda itu dikonversi jadi dosa? Dan itu tidak berlaku bagi mereka yang berkendaraan. Yang kedua, dengan sholat di masjid terdekat maka terwujud persatuan yang sejatinya, ta'liful qulub. Sehingga keakraban seorang muslim adalah keakraban lingkungan. Saya jadi orang baik di lingkungan saya. Dan status dia jadi orang baik di lingkungan dia salah satunya diwujudkan dengan cara kumpul jadi satu di tempat ibadah terdekat. Lain halnya kalau dia jauh. Ketika dia jauh, mungkin di situ dia meninggalkan komunitas terdekatnya, sehingga dia mungkin tidak begitu akrab dengan tetangganya karena masalah masjidnya yang berbeda. Baik. Dan ada faktor yang lain misalnya, Pak, tapi di masjid yang pertama ini sholatnya tidak sesuai sunnah. Nah, kalau ibadahnya tidak sesuai sunnah itu pembahasannya adalah bisa ditoleransi atau tidak. Kalau nggak bisa ditoleransi, nah, Anda harus pindah. Tapi selama masih bisa ditoleransi, misalnya yang tidak bisa ditoleransi ya, satu, imamnya dukun. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh bermakmum di belakang dukun. Atau misalnya imamnya terlalu cepat, tidak tumak ninah, sehingga ketika sholat i'tidal belum tegak, dia sudah turun sujud. Dan kita sampai ke pontal-pontal ketika mengikuti. Akhirnya sholatnya begini jadi gak karuan ya. Ono jamaah sing ngadeg, ono sing medun gak karuan. Atau masjidnya penuh dengan kuburan, masjid berhias kuburan, depan, belakang, kanan, kiri, bahkan di dalam ada kuburannya. Di Jakarta itu ada salah satu masjid, di dalamnya ada rak. Nah, di rak itu di atasnya dikasih mushaf. Ketika dibuka bawahnya kuburan, dan itu di tengah masjid, sehingga orang sholat ya kadang bersutroh kuburan. Sehingga dia salat menghadap ke kuburan. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kalau tidak bisa ditoleransi, pindah. Tapi selama masih bisa ditoleransi, sebaiknya Anda bertahan. Wallahu a'lam. Nama Ustadz Amin Nur Baiz itu nama asli atau nama untuk syiar dakwah? Coba KTP saya ada di situ. Amin Nur Baiz itu nama saya sejak lahir ya. Bapak saya memberi nama saya Amin Nur Baiz. Artinya apa? Kalau boleh tahu. Kata Bapak ya. Am itu artinya umum, Nur itu artinya cahaya, Baiz itu artinya pembangkit. Jadi PLN. Pembangkit cahaya untuk umum. Nggih, leres. PCU.
Ketahuan Pak itu Pak, kepanjangannya. Hah? Atau mau dibacakan? Monggo jangan bacakan. Nah. Ini yang pendek dulu, satu lagi. Kami jualan emas. Lalu ada teman ingin ikut jualan, tapi dia tidak punya emasnya. Emasnya ada di kami. Lucu ini berarti. Randui barang melu jualan gitu. Lalu ketika ada yang mau beli dari dia, dia baru beli emasnya dari kami. Apakah seperti ini boleh, mengingat dia belum punya barangnya? Jangankan emas, barang saja, misalnya HP, motor, atau kendaraan yang lain. Jika orang belum punya barangnya, maka dia tidak boleh jualan, kecuali jika dia jadi wakil. Kecuali jika dia jadi wakil. Maka Anda bisa sarankan kepada teman Anda yang pengen ikutan beli jualan emas tapi nggak punya barang. Anda bisa sarankan, kamu jadi wakil saya. Nanti kamu saya kasih fee atau margin. Misalnya harga emas dari saya per gram 1.300.000. Nanti kamu bisa jual 1,4 atau berapa terserah. Pokoknya saya terima bersih sekian. Boleh seperti itu. Namun emas itu syaratnya harus apa? Yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Sehingga kalau dia ketemu konsumen, maka tidak boleh bayar DP dulu. Nanti sisanya ketika barang sudah datang. Atau uang dulu tunai, nanti sisanya nanti barangnya akan segera kami kirim. Itu tidak boleh. Sehingga wakil emas tidak boleh dia nerima uang dulu. Tapi yang bisa dilakukan adalah saat ada orang yang berminat, maka jangan dilakukan akad. Dia ambil dulu emas dari Anda. Setelah dia bawa emasnya, dia datang ke konsumen, terus transaksi. Ada uang, ada emas. Dilakukan dalam satu majelis. Demikianlah makna yadan biyadin. Wallahu a'lam. Nggak jadi. Ya, dibacakan setelah itu ditutup. Kepanjangan ya. Baik. Mohon maaf dan silakan. Disiapin. Yang nyiapin siapa? Oh, nggih. Nggih. Dan harganya sekian. Oh, ngaten. Pas kurban kambingnya diantar, Bapak bayar sisanya. Baik. Kambingnya sudah ada belum waktu Bapak transaksi? Ada. Selisihnya berapa bulan dengan kurban? Syawal ya. Oh, ngeten. Nggih. Baik. Saya ulang pertanyaan beliau ya. Mungkin sebagian jamaah enggak dengar. Jadi beliau pesan kambing kurban. Lalu diminta bayar DP. Nanti sisanya ketika hari H sesuai dengan harga yang disepakati di depan. Apakah ini boleh? Ada dua keadaan. Yang pertama, jika penjual belum punya kambing, sehingga cuman menjelaskan kriterianya, Pak, nanti kambingnya bobotnya sekian, jenisnya domba, jantan, bobot sekian, harganya sekian, misalnya 4 juta. Bapak DP dulu 2 juta, nanti kami carikan. Nah, setelah kambing tiba, Bapak bayar sisanya. Praktek seperti ini disebut dengan jual beli kalik bil kalik. Hukumnya dilarang. Ini jika penjualnya belum punya kambing. Kedua, jika maka ditransaksikan dengan DP dulu boleh, beli kambing ini harga 4 juta. Oke, bayar. Tapi dititipkan ke penjual untuk dirawat sampai Idul Adha. Perawatan 2 bulan ini tolong ditegaskan akadnya. Sifatnya gratis ataukah berbayar?
ketika itu gratis, kemudian terjadi resiko kambing ini mati sebelum hari H, apakah perlu diganti? Kembali kepada sebab resikonya. Apabila resiko ini terjadi karena dia teledor, misalnya kambingnya dipakai sasaran latihan memanah, atau kambingnya didusi sampai mati, teledor ya, maka dia wajib ganti. Tapi kalau dia mati sifatnya karena musibah, padahal dia sudah jaga dengan baik, dia rawat dengan baik, tapi karena musibah mati, maka bapak yang nanggung resiko. Jadi harus tetap membayar sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ini terakhir untuk pertanyaan. Niat bayar zakat, baik. Tidak pernah ngitung saldo. Tidak pernah ngitung saldo. Terus yang Bapak bayarkan berapa persen dari saldo enggak tahu berarti? Tidak tahu. Tidak tahu pasti. Ya. Bapak niat zakat tapi enggak tahu pasti hitungannya. Nah, baik. Ada kasus ini ya. Kejadiannya ada di Purwokerto waktu itu. Saya ngisi kajian tentang zakat. Terus ada salah satu jamaah bilang, Pak, kalau saya nggak pakai hitungan kayak gitu. Nah, terus Bapak gimana kalau bayar zakat? Begitu saya nerima berapapun, langsung saya potong 2,5%. Saya terima, saya potong 2,5%. Terima lagi, potong lagi 2,5%. Terus seperti itu. Terus saya tanya, yang di tabungan Bapak dizakati nggak? Lu kan sudah saya zakati di depan. Inilah kesalahpahaman. Zakat mal itu setiap tahun, bukan sekali menerima. Zakat yang dibayarkan sekali menerima itu berlaku pada dua, zakat pertanian dan rikaz, barang harta karun, temuan di dalam tanah. Tapi kalau zakat mal yang bentuknya emas, uang, tabungan, dan turunannya, ini wajib dizakati setiap tahun. Dan yang dizakati yang mengendap. Yang dizakati yang mengendap. Makanya ada istilah haul. Haul itu artinya mengendap dalam waktu setahun. Sehingga seorang muslim yang mau bayar zakat, dia harus tahu berapa saldo yang wajib dia keluarkan zakatnya. Kalau dia nggak tahu, kemudian dia bayarkan zakatnya dengan niat zakat, mungkin sah sebagai niat zakat. Cuman kan dia punya tanggung jawab. Apakah Anda sudah bisa memastikan kalau ini sudah memenuhi kewajiban? Anggaplah misalnya Bapak keluarkan zakat senilai 5 juta. Berarti zakat 5 juta itu untuk menzakati harta yang totalnya 200 juta. Begitu ya. Nah, misalnya kok saldo harta Bapak 300 juta. Berarti ada 100 juta yang belum dibayarkan zakatnya. Karena 5 juta ini untuk mewakili zakat 200 juta. Sementara saldo Anda di atas itu misalnya, maka kewajibannya belum tertunaikan. Sehingga ngitung harta seperti ini statusnya harus dilakukan. Karena dia punya tugas untuk mengeluarkan berapa nilai zakat yang harus dia tunaikan. Oleh karena itu, ada banyak sekali kesalahpahaman orang terkait zakat mal. Pertama, ada orang yang bayar zakat sekali nerima. Begitu nerima, keluarkan 2,5%. Justru yang wajib dizakati yaitu yang ada di kantongnya, yang di tabungannya malah dibiarin saja. Maka bisa jadi dia bertahun-tahun membiarkan saldo dalam jumlah besar, tidak pernah dizakati. Dan itu dosa besar. Tidak bayar zakat, ancamannya besar. Yang kedua, ada orang yang dia nggak mau ngitung hartanya. Ya, pokoknya yang penting saya keluarin aja dengan niat zakat. Cuma dia nggak tahu saldonya berapa.
Nah kalau yang kedua ini insya Allah masih diterima sebagai zakat, cuman dia punya tanggung jawab. Apakah Bapak bisa memastikan apa yang Bapak keluarkan telah memenuhi kewajiban? Kalau kurang berarti harus ditambah. Kalau lebih insya Allah kelebihannya jadi sedekah. Sehingga kami sarankan sesekali kita hitung stok atau saldo. Kalau Bapak jualan ya berarti stok barang. Saldo Bapak dihitung. Cara ngitungnya ya, emas, tabungan, uang tunai, uang digital, kripto kalau punya. Ini di total. Sekarang nisab zakat 85 gram emas itu senilai 102 atau 105 juta sekitar itu. Kalau totalnya ini mencapai 105 juta berarti sudah mencapai nisab. Selanjutnya jika dalam waktu setahun tidak kurang dari nisab, bayarkan zakatnya. Ada ketentuan dalam waktu setahun, ini yang disebut dengan haul, menunjukkan bahwasanya zakat itu berlaku untuk yang mengendap. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya gantian. Saya bertanya, Anda menjawab. Masyaallah. Ada yang mau amplop? Ini amplop tok deh. Termasuk rumah tidak wajib dizakati. Rumah yang Bapak tinggali, rumah yang Bapak sewakan, rumah istri ketiga, rumah istri keempat tidak wajib dizakati. Iya. Tidak wajib dizakat. Tidak. Rumah, kendaraan, perabotan, pakaian tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati yang liquid, uang tunai, tabungan, emas itu wajib dizakati. Barang dagangan, ya kalau jenengan dagang maka barang dagangannya itu wajib dizakati. Misalnya dagang rumah, nah itu banyak itu zakatnya ya. Karena satu rumah mukmin titik-titik